Terpuji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam buat kita semua. Malam yang luar biasa, malam yang diberkati, malam yang terakhir di tahun 2025. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2025 ada banyak kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Amin. Dan biarlah malam hari ini kita dapat memberi yang terbaik lewat nyanyian, pujian, penyembahan kita, sehingga ketika memasuki tahun yang baru ada anugerah, ada kasih setia yang luar biasa. Jadi setiap bagian kita yang mengasihi Tuhan. Mari malam hari ini Bapak Ibu kita akan segera memulaikan ibadah dengan kasih sambil bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah ini di dalam doa. Engkau Tuhan yang menuntun kami sepanjang tahun 2025. Kami percaya sampai di akhir tahun, beberapa jam lagi kami akan tinggalkan tahun ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap suka dan duka. Terima kasih untuk setiap pergumulan, setiap proses tantangan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah kami lihat, yang telah kami nikmati. Dan malam hari ini kami rindu mengakhiri pun tahun ini di dalam hadirat-Mu bersama-sama, merendahkan hati kami, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami percaya memasuki tahun yang baru, ada tuntunan-Mu, ada penyertaan-Mu, ada tiang awan dan tiang api akan menyertai hidup kami. Dan biarlah malam hari ini kami bawa syukur kami buat pertolongan-Mu. Dalam ibadah perpisahan tahun malam ini, kami mau katakan Tuhan saja yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami rindu menikmati kebaikan-Mu lebih dalam lagi. Yang mengasihi Tuhan bersama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau malam hari ini. Kami butuh Engkau, dan kami bawa nyanyian yang terbaik dari hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
kami nyatakan malam hari ini bahwa nama Tuhan saja yang akan menuntun kami kepada kemenangan lepas kemenangan dalam hadirat. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa setiap kami ya Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami bawa syukur kami, lewat nyanyian malam hari ini. Oh, Engkau ajaib ya Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus nama Engkau yang kudus. Kami bawa penghormatan kami di akhir tahun ini kepada-Mu. Kami bawa pujian kepada-Mu yang ajaib, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan hati yang berserah di hadapan Tuhan. Katakan dari awal, peganglah tangan kami ya Roh Kudus, peganglah tanganku. Kami butuh Engkau Tuhan. Di tahun yang akan berlalu, menapaki hari depan yang baru bersama Tuhan. Sebab Kau kekuatan kami. Bawa kepada setiap destinimu ya Tuhan. Amin. Tidak tersesat. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan, katakan, Engkau saja yang layak. Ini nyanyian syukur kami, ini nyanyian terima kasih kami. Sungguh Engkau ajaib bagi kami.
Sambil mengangkat tanganmu, kudus, Engkau kudus, kudus dan Engkau kudus, ku beri syukur dalam simfoni nama yang beri menang, Yesus dan banyak. Bapak Ibu sendiri dengan imanmu yang mengasihi Tuhan katakan, kudus. Ini hormat kami. Syukur dalam simfoni yang terbaik dari hati kami hanya bagimu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri menang. Sekali lagi kami nyatakan, kudus, kudus Tuhan. Terlalu besar Engkau sampai malam hari ini, ya Abah. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, oh kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Kau yang beri kami kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri kemenangan,
bersorak bagimu. Kami bawa pujian kemenangan. Oh, kami bawa pujian syukur kami kepadamu. Kami bawa nyanyian pujian buat segala pertolonganmu, buat segala penyertaanmu sepanjang tahun ini. Kami melihat kebaikan-kebaikan, kami melihat segala kasih karuniamu, kami melihat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Mari bawa syukurmu di malam hari ini. Mari bawa rasa terima kasihmu malam hari ini. Mari bawa rasa kagummu malam hari ini. Bawa rasa cintamu malam ini. Buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Kau yang menyertai setiap langkah kami. Kau yang menuntun setiap hidup kami. Kau yang menopang kami dengan segala kasih setia-Mu, dengan segala kemurahan-Mu, dengan segala rahmat anugerah-Mu ya Aba. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sepanjang tahun ini kami merasakan segala anugerah yang berlimpah-limpah tercurah atas setiap pribadi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Sebab ada banyak kebaikan-Mu. Kami mau bermazmur secara pribadi lepas pribadi. Kami mau bawa nyanyian pujian kami malam ini. Kami mau memuliakan nama-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, tak berkesudahan rahmat-Mu, melimpah anugerah-Mu. Mari gereja Tuhan yang menerima kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini bermazmur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan apa kami balas segala pertolongan-Mu. Dalam kesesakan sangat terbukti, dalam kesesakan tiada pernah terlambat anugerah-Mu. Ketika kelihatan mata tak ada jalan, di sana Engkau buka pintu bagi kami. Ketika melewati lembah bayang maut, di sana Kau menghibur kami. Di saat tak ada harapan, di sana Kau tetapkan hati kami. Di saat kami jatuh, Kau yang mengangkat kami. Allah kekuatan, Bapa yang sungguh baik bagi kami, Bapa yang pelihara hidup pribadi keluarga kami, Tuhan yang menopang setiap lini hidup kami. Syaka nama kami mau bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Tak kala kami tak setia, Kau pun tetap setia. Oh, tak kala kami tinggalkan Engkau dalam keteledoran kami, Kau selalu datang dengan kasih setia-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu ya Aba.
Setiap kami merendahkan hati mau bersyukur kepadamu. Di nyanyian pujian kami malam ini di hadapan Tuhan kami, sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak terima segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Syarala masye debede kamu, syarala masye debede kamu, oh diana boleh desir. Engkau begitu baik, Engkau begitu setia bagi kami ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Tak berkesudahan, oh tak berkesudahan kasih setiamu. Tak berkesudahan segala anugerah rahmat dan setiamu bagi kami. Mari sekali lagi angkat suaramu kepada Tuhan. Syukur bagimu tenggelam dalam hatimu. Oh, jangan cepat-cepat pergi kami dari tanda kasih karunia-Mu. Semakin dalam hadirat-Mu, kami mengalami hati-Mu, kami mengalami pribadi-Mu, kami mengalami isi hati-Mu, kami mengalami pribadi-Mu, kami mengalami Engkau ya Yesus Tuhan. Biar balalak syekirebe, sebab Engkau kesukaan kami, sebab Engkau hasrat hati kami, sebab Engkau kerinduan jiwa kami. Engkaulah kekasih hati kami malam ini, Engkau pujaan hati kami ya Tuhan. Engkau pemilik segala yang kami miliki, layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Oh, layak Engkau Tuhan, layak Engkau disembah, layak Engkau terima penghormatan, layak Engkau diagungkan. Setiap lidah kami, setiap hati kami malam ini terangkat di hadapan-Mu ya Rabbadadadamu, terangkat di hadapan-Mu. Sebelum kami masuk tahun yang baru, kami angkat hati kami bawa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab hanya dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan baru. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan penghiburan yang sejati. Malam ini ajar setiap kami untuk menghormati Tuhan, bahwa kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Kami bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kirala matu kurya basyaka namana karabada kayada. Hanya karena Engkau saja kami berarti dan kami bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan kami. Engkau kekuatan kami ya Tuhan, Engkau kemampuan kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan mengangkat tanganmu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat di luar kasih-Mu Bapa
jangan. Yes Lord. Sore ini Bapak Ibu sendiri nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, kalau Engkau yang menuntun sepanjang tahun ini, kami rindu pun di tahun yang akan mendatang. Kau yang tuntun tangan kami. Engkau alasan. Tanpa musik nyanyikan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Ini setiap iman kami. Engkau alasan. Sekali lagi dengan hati yang berserah katakan, Yesus pegang. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Oh jangan tinggalkan kami, Engkau alasan. Oh sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan, mari sambil mengangkat tanganmu katakan, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan, oh jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tepuk tangan buat Dia yang menjadi alasan kita ada sampai malam hari ini. Sorak tepuk tangan kemuliaan, serukan haleluya. Lebih baik lagi bertepuk tangan buat Yesus. Oh haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersorak, kami berseru, kami berkata amin. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh kasih senyuman yang paling baik buat saudaramu yang ada di kiri kanan. Selang beberapa waktu lagi kita akan tinggalkan tahun ini, dan saya percaya sukacita yang sama akan jadi bagian kita di tahun yang baru. Amin. Saudara akan tetap bersukacita sebab Dialah sumber kekuatan kita dan tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan kita sungguh sangat baik, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Saya rindu Bapak Ibu sendiri katakan, hatiku mulutku pun bersorak, ya Tuhan kita ajaib, akan berhenti ku memuji namamu. Katakan sama-sama, hatiku Bersyukur ada ucapan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. mulutku Pun bersorak memuji Engkau, oh Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yeah. Bertepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Oh Tuhan kita sungguh baik. 365 hari telah kita lewati bersama anugerahnya. Saya percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan di hari esok. Amin saudara. Ya. Yuk sekali lagi sambil angkat tangan. Hatiku bersyukur yeah, jiwaku memuji, ku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, besar perbuatan, ya, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya 31 Desember 2025, sebentar lagi 1 Januari 2026, Tuhan baik, amin. Kasih tahu tetanggamu, Tuhan baik. Oh, Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, sampai untuk selama-lamanya, ya. Sama-sama nyatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti
hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Yuk angkat jempol sama-sama katakan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk lamanya Tuhan Yesus. baik. Oh Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. haleluya. Hari berganti hari, Hari yang tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Jempolnya tinggi-tinggi Tuhan Yesus. Oh, sungguh amat baik, Tuhan baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu sendiri katakan Tuhan. Sekiranya lebih baik lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yuk kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik. Tuhan kita dahsyat. Yuk sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita itu baik. Yeah. Dahsyat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu ya, dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu dan bela firman-Mu malam ini menuntun hidup kami. Hari lepas hari, tahun berganti tahun. Kami rindu Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Yesus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau ini kerinduan iman kami malam ini. Ku perlu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami percaya firman-Mu malam hari ini akan menjadi penopang penuntun, akan menjadi tolak ukur dalam hidup kami. Ketika tahun berganti tahun, kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah. Penyertaan-Mu semakin sempurna atas setiap kami gereja-Mu. Dan bila malam hari kami nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, sama-sama nyatakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Di akhir tahun ini Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan syukur karena banyak sekali kebaikan yang telah Engkau nyatakan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami sehingga kami ada sampai detik ini. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri tahun 2025 dengan Tuhan ada di hadirat-Mu. Ucapan syukur yang tulus keluar dari hati kami. Bahkan kami mau mengawali tahun 2026 juga dengan Tuhan. Dan kami terus rindu
banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan sepanjang tahun 2025 ini, amin. Dan kita bersyukur kalau ada di rumah Tuhan, masih bernafas, ada kekuatan, kesehatan. Wah, itu anugerah berkat yang luar biasa. Mari sama-sama pada malam hari ini kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan seperti Mazmur 103. Ya, Mazmur 103 mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai 105 kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Sama-sama 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sama-sama katakan amin. Ini dari Daud, dan Daud banyak sekali mengalami tantangan, pergumulan dalam hidupnya. Tapi dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan dia minta juga kepada kita sekalian. Memang ya tidak dipungkiri, ada banyak harapan-harapan di tahun 2025 yang belum jadi kenyataan. Ada banyak doa-doa yang dinaikkan yang belum terjawab. Mungkin ada luka-luka yang belum tersembuhkan. Tapi ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Amin. Dia jauh lebih baik, dia jauh lebih besar kuasanya, kebaikannya dari setiap apa yang kita rasakan, yang kita alami, yang tidak sesuai dengan hasrat kita, dengan kerinduan kita, dengan keinginan kita mungkin, tapi tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Raja Daud. Sekalipun dia seorang raja, semua serba ada, kekuasaan, kekayaan, kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi dia katakan apa? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari malam hari ini seperti pujian tadi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat dan teramat baik. Amin. Sama-sama katakan 3 kali, Tuhan Yesus sangat teramat baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat teramat baik. Tuhan Yesus sangat teramat baik. Tuhan Yesus sangat dan teramat baik. Saudara, kalau ini kita ucapkan, ini kita terus mendengung di telinga kita dan hati kita meyakininya, saya yakin dan percaya ada ucapan syukur di sana. Mungkin keadaan kita hari-hari ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi yakin, percaya. Apa yang kau percayai, imani, yakini itu. Bahwa sungguh Tuhan Yesus sangat dan teramat baik. Dia sudah mati bagi kita. Sedangkan anaknya yang tunggal saja dia berikan. Terlebih segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan pasti akan memberikan. Dia tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Dan ada satu pernyataan seperti ini. Ya, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan hidup kita. Amin. Yang terbaik dari Tuhan itu ada di depan kita. Ada di tahun 2026 saya akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah berubah.
Saya akui 2025 Tuhan Yesus baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, seperti Mazmur tadi katakan, Dia yang menyembuhkan sakitmu, Dia yang menubus engkau dari lubang kubur. Itu sebabnya, hai jiwaku pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang memuaskan hasrat hatimu dengan kebaikan. Wah saudara, sekalipun mungkin kita, wah kok ini, kan bukan ini yang aku doakan, yang aku minta bukan ini, kenapa Tuhan kasih ini? Firman Tuhan katakan, Dia yang memuaskan apa? Hasrat hatimu dengan kebaikan. Itu sebabnya jangan lupa Tuhan Yesus sangat teramat baik, baik sekali. Teramat baik sekali. Kalau Dia menyediakan yang terbaik, semua yang baik di tahun 2026, mulai besok, percayalah bahwa Tuhan menggenapi janjinya dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari, apa yang harus kita lakukan? Ya, beberapa prinsip yang harus kita lakukan supaya kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga mulai ayat 13, memang banyak di situ ya ayat-ayat sebelumnya, tapi saya mengambil ayat 13. 13 dan 14 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2026. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan saat ini kepada kita dikatakan apa? Untuk mencapai itu semua yang kita yakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sangat teramat baik. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. 2. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus melupakan bahkan semua yang menjadi kebanggaannya. Dikatakan ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca di sana bahwa hidupnya, bagaimana background daripada Rasul Paulus, dikatakan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat ayat 6. Tetapi kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Itu semua dia lupakan yang merupakan kebanggaan-kebanggaan di masa lalu, yang merupakan hal-hal yang mungkin sangat-sangat dia banggakan karena dia seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Kalau mengecap pendidikan yang terbaik pada waktu itu, tapi dia lupakan semuanya itu karena apa? Karena Kristus, pengenalan akan Kristus. Bahkan dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin saudaraku, Kristus lebih dari segalanya. Lupakan semua kebanggaan-kebanggaan manusia. Oh saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu. Kita lupakan semuanya itu. Haleluya. Sekarang
Kristus lebih dari segalanya. Tujuanku adalah Kristus. Bagaimana cari perkenanan di hadapan Tuhan yang merupakan kebanggaan. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, tidak ada guna. Dulu di kampung kita paling ditakuti. Dulu kita petete, kita peopa, kita peoma itu, kebanggaan-kebanggaan semuanya, apa yang dianggap keuntungan, Rasul Paulus bilang itu sampah, rugi, karena pengenalan akan Kristus lebih dari segalanya. Mengenal Kristus itu satu kebanggaan, saudara. Mengenal Kristus itu satu kekayaan. Amin. Itu kekayaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Dia, itu anugerah. Itu kasih karunia, kemurahan. Dan kita merasa puas, tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tinggal di tempat sederhana, kita tidak punya apa-apa. Kapan 2 malam lalu ada seorang teman lama sekali di Makassar telepon. Rupanya dia lihat postingan-postingan yang Bapak posting, ya. Dan dia berkata, sungguh ajaib Tuhan, luar biasa. Karena dia tahu waktu kami di Makassar dulu. Iya. Waktu kami di Makassar dulu, kami naik motor dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan kalau ibadah di rumahnya selalu kami bawa. Dan kalau saya WL, Bapak main gitar, Bapak khotbah, saya dengar. Saya WL dengan mengasuh anak 3 ini, saudara, apa yang terjadi? Colin itu sembunyi di rok saya karena malu. Karena malu, Bapak bilang, iya waktu dia telepon, ingat kita dulu waktu Mama WL di rumahnya Bapak yang telepon itu, Colin sembunyi. Iya, di situ dia mulai ada urapan WL. Sekalipun saya WL tidak sebagus apa yang ada di sini, ya. Kalau ada Pak Rusli saya kalah waktu itu. Tapi karena tidak ada yang lain, jadi saya harus maju dengan lagu-lagu, dengan gitar, ya apa yang Roh Kudus taruh itu saja. Tapi keluarga itu merasa diberkati dengan pelayanan. Dan melihat sekarang ini, dia bilang mustahil, enggak mungkin. Waktu dia lihat keadaan bagaimana pelayanan, dia bilang sungguh Yesus itu ajaib. Biar apa yang kita alami, yang kita lalui, orang berkata sungguh Yesus memperlakukan keluarga ini dengan ajaib. Sungguh Yesus memperlakukan keluarga Manalip Siwi itu dengan ajaib. Mazmur 126. Mungkin saudara berkata, masih jauh dari itu. Tapi yakini saja, lupakan segala kekecewaan, segala sakit hati, segala kegagalan. Mari kita move on di tahun 2026. Amin. Kita move on dari segala hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, kata-kata yang melemahkan, bahkan orang-orang yang merugikan kita. Kita melupakan semuanya itu. Kita move on, belajar untuk melupakan seperti Rasul Paulus katakan. Sebab kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak melupakan apa yang ada di belakang. Belajar dari kaca spion, saudara. Iya. Kenapa kaca spion itu kecil, tapi yang ada di depan itu besar? Iya kan? Orang kalau selalu lihat kaca spion, saya sih tidak bisa bawa mobil, ya. Tapi saya baca ini ilustrasi, saya bilang ya betul juga. Kalau bawa mobil terus selalu lihat kaca spion, lama-lama nabrak.
Di depan kaca besar, tapi spion dibuat kecil saja. Itu hanya sebagai pembelajaran. Amin. Jangan lihat yang di belakang, tapi lihatlah, mari di depan kita ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena Dia sungguh teramat baik. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan mengalaminya. Iya, melupakan yang ada di belakang, saudaraku. Dan di dalam kitab Yesaya pasalnya 43 ayat 18 dan 19, bagaimana kita mengalami breakthrough, bagaimana kita mengalami satu terobosan. Tetapi firman-Nya sama-sama, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sudah lama sekali, tetap kita menyimpan hal-hal sebenarnya itu merugikan kita sendiri. Lihat ayat 19, 1, 2, 3. Lihat, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun itu pasir, ya. Di sana pasir, dan kalau kita tidak tahu jalannya, kita akan menyasar dan tidak sampai di tujuan. Tapi di padang gurun dikatakan Tuhan akan membuat jalan. Di padang belantara, apa perbedaan padang gurun dengan padang belantara? Kalau padang belantara itu pohon tapi yang sudah kering, saudara. Di sana Tuhan katakan apa? Akan mengalir sungai-sungai. Di padang belantara akan ada aliran-aliran air hidup, ada sungai di sana yang tadinya kering, gersang. Ya kalau kering, gersang udah enak sekali kan, susah mau cari air. Tapi kalau ada Tuhan, ada kebaikan Tuhan, Tuhan akan buat sungai-sungai di padang belantara. Wah, itu luar biasa. Yesaya 43 itu. Tuhan akan mengadakan terobosan-terobosan. Tapi kita harus move on dari apa yang tara baik. Orang Maluku Utara bilang yang tara baik, yang tidak baik kita lupakan. Kita arahkan diri kita dengan apa yang ada di hadapan kita. Yang kedua, ya ini dia. Belum yang kedua, masih ada dua. Penerimaan menjadi kunci untuk bergerak maju. Ya, belajar move on dari kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi waktu kita gagal, waktu kita menerima sesuatu yang merugikan kita, tapi kita belajar untuk menerima, saudara. Amin. Karena apa? Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kita mengasihi Tuhan, orang mereka-reka yang tidak baik, tapi di tangan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan bagi kita. Dan yang kedua adalah mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku melupakan apa yang ada di belakang, mengarahkan diri, fokus kepada apa yang ada di depan. Dengan kata lain, ada seorang yang cukup terkenal, ya, bukunya itu sangat laku sekali, dikatakan kalau kita gagal membuat rencana, sebenarnya kita sudah gagal merencanakan kegagalan. Jadi mari bersama-sama di tahun 2026 dengan keluarga, suami, istri, mungkin anak juga. Saya rencana mau kuliah di sini.
Pak, saya mau rencana buka bisnis ini, saya rencana begini, begini, dan begini. Sebentar kita berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, biar apa yang Engkau rencanakan dalam hidupku itu yang terjadi. Berikan aku hati yang peka Tuhan, taruh. Dan kalau mungkin kita sudah berdoa seperti itu dan mungkin belum ada sesuatu, saudara buat saja rencana. Jangan tunggu-tunggu. Buat rencana apa yang kau mau lakukan di tahun 2026. Karena kalau kita gagal membuat rencana, berarti kita sudah gagal untuk tahun 2026. Mungkin, wah Bu, enggak mungkin. Ya baru mau buat rencana, so enggak mungkin. Bagaimana kita mau berhasil di situ? Mungkin ada yang kuliah, saya tahun depan 2026 mesti lulus. Semester ini saya mau IP saya sekian. Tahun 2026 ini Tuhan saya minta ini. Dan waktu engkau buat rencana, doakan itu dan kerjakan apa yang kau doakan. Amin. Doakan apa yang kita mau kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan yang begitu baik menyertai kita, Allah Immanuel menyertai kita. Ya, dikatakan kalau gagal membuat rencana berarti sedang merencanakan kegagalan. Jadi pulang ke rumah, buatlah rencana bersama dengan keluargamu, apa yang kau mau, rencana-rencana apa, mungkin saya mau tur ke sini, ke Bali, saya mau tur ke Korea, ke Jepang, saya baca-baca ke Jepang, ke Cina, berapa ada teman yang ke Cina 11 juta, ada yang ke ini 8 juta, wah saya rindu ke sana, mulai menabung. Mulai diadakan penghematan mungkin di ini sedikit berhemat. Kalau selalu makan di luar, tidak lagi. Kalau tadinya tiap minggu mungkin 3 kali makan di luar, ini dikurangi. Iya kan? Kalau tadinya beli lipstik mungkin tiap bulan atau tiap 3 bulan. Mulai adakan penghematan. Saya senang kalau jemaat diberkati, pergi ke sana, senang bersama dengan keluarga. Ya kalau enggak jauh-jauh, kalau enggak mau ke luar negeri, ke dalam negeri saja. Ke Raja 4, Raja 5 ada di sana. Ada Raja 4 saja ya. Iya, pergi kemana lagi? Ke Danau Linau. Iya kan? Enggak apa-apa, bersama keluarga. Tadi saya bilang sama Bapak, orang ini so sibuk terus. Kapan orang mau pergi di Mantos? Dibilang, iya, siap Jo, nanti jam 10. Kita kok cuma mau bikin itu, sudah janjian. Ternyata sampai jam 6 tadi belum selesai. Saya menunggu dengan ketidakpastian. Saya bilang belum kelar, belum. Sebentar katanya. Tidak sih, saya tidak suka nuntut. Ya sudah kalau tidak jadi ke Mantos, di tempat tidur saja. Di tempat tidur saja, sudah lega. Tidak neko-neko, toh juga sudah pergi ke Bandung cukup lama ya. Tapi saudaraku perlu untuk kita mengadakan rencana-rencana, amin. WBI mau? Mau banyak sekali yang mau. Mau kemana Ibu? Di sini ada Ibu Ina yang luar biasa. Nanti jadi koordinator Ibu Ina mau bawa kemana? Jangan nyanyi tak gendong kemana-mana. Enggak ya. Ayo WBI bikin program. Kita mau kemana? Iya. Mungkin ini liburan ini, yuk kita ke pantai atau apa. Rencanakan saudara. Dan
Saya rindu kita semuanya di tahun 2026 mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kekuatan, kesehatan itu sudah lebih dari cukup. Amin. Biar banyak doi kalau sakit-sakitan saudara, enggak bisa mau pergi. Sehat, kuat itu luar biasa. Waktu ulang tahun saya ditanya, Mama mau kado apa? Doakan Jo Mama sehat-sehat, kuat, itu sudah cukup. Iya, karena kalau kita sehat, kita kuat, apa yang mau kita kerjakan kita bisa lakukan. Terutama untuk pekerjaan Tuhan, amin. Terutama untuk beribadah. Iya. Yang ketiga saudara, mulailah implementasikan rencana itu. Kalau soal ada rencana-rencana, mulai itu diterapkan, dilakukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lama-lama, wow, jadi kenyataan. Apa yang kita mau doakan? Iya, dulu selalu bagara ya, sama Tika dengan Stephen. Joy, so boleh ada adik. Jadi seboleh, sudah Bu, mar belum. Ternyata ada. Saya bilang, habis itu saya hitung tadi malam anak-anak bayi dan saya berdoa. Saya bilang biar Tuhan anak-anak bayi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi anak-anak yang militan yang luar biasa. Hampir 10 yang dibawa balita. Maksudnya yang balita ya. Yang balita, bukan yang sudah sekolah minggu, bukan yang balita. Oh, Gloria, semua ada adik lagi. Joy dengan Jai. Iya kan? Siapa lagi? Ada Clay, nanti ada adiknya. Lily ada adiknya nanti. Luna ada adiknya. Wow. Ya, buat rencana. Kita bagara, Fitri ngana so ketinggalan. Tika seduluhan. Atau mau diganti juga namanya Tika, karena Tika ini dua-dua sudah ada, tinggal Fitri yang belum. Ini Komsel El Sadai, orang suka baku sedu ya. Nanti lama-lama Gebi ada adiknya juga. Wow. Iya, luar biasa saudara. Iya kan ada adik sungguh atau adik di gereja itu kan adik. Elisa juga so banyak adik toh. Ada adik Clay, ada adik Lily, ada adik Jai. Kan itu adik. Iya. Jadi mari kita semua di tahun 2026 alami kebaikan Tuhan. Rencana-rencana kita lakukan sedikit demi sedikit dan kita berlari-lari untuk capai rencana itu diperlukan kerja keras saudara. Amin. Diperlukan apa? Fokus, kesungguhan untuk dan usaha yang sungguh-sungguh. Haleluya. Doakan apa yang kita rencanakan. Dan mari kita buktikan, kita mulai melakukan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mungkin rencana tahun 2006 saya ada tunangan, iya kan? 2026 2 roda, rindu ganti 4 roda, iya. Apapun rencana itu kita bawa kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan Maha Baik. Tuhan kiranya memberkati kita pada malam hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ku takkan lupa. Bolehkah WBI maju ke depan, kita nyanyi lagu ini. Semua WBI ayo maju ke depan. Inilah wanita-wanita yang perkasa. Semua WBI biar bawa adik enggak apa-apa. Itulah istri-istri. Ayo. Sudah tahu lagu ini. Mau lihat itu berapa orang yang duduk. Bapak-bapak
besar kasih Tuhan pada kita. Mari kita semua maju untuk tahun 2026, khususnya di WBI, karena kita akan jadi tuan rumah Wanita Bethel Indonesia untuk merayakan Natal di tahun 2026. Haleluya, saya serahkan kepada WL. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita renungkan akan segala kehidupan kita sepanjang tahun ini. Kita tahu banyak pertolongan, anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi ada begitu banyak juga kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita perbaiki di tahun yang akan datang. Apapun mungkin kekurangan, kelemahan kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita percaya darah Kristus Yesus menyucikan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan setia dan adil. Waktu kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kermisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Biar malam hari ini waktu kita mau angkat cawan di hadapan Tuhan, angkat roti dan cawan di hadapan Tuhan, kita ingat akan pengorbanan Kristus, akan kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Dan mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga selalu ada ucapan syukur yang naik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Biar kami ingat akan segala kebaikan-Mu, bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan di sepanjang tahun 2025 ini, kami yakin ke depan di tahun memasuki tahun 2026 yang tinggal beberapa saat lagi, kami percaya Engkau yang sudah begitu baik, sangat baik, di tahun 2025 Engkau akan lebih baik lagi di tahun 2026. Kami akan mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kami akan naik dan bukan turun. Kami akan mengalami berkat-berkat kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan janji-Mu kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir datang ke rumah-Mu, datang ke rumah tempat kediaman-Mu, yaitu setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu, mari layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami. Layakkan kami untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur. Ora basyikara pada bakamana-mana muriara matakana mana-mana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan kepada setiap kami. Engkau menguduskannya, biar kami waktu makan dan minum, kami menyadari inilah tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah dihancurkan, dicurahkan bagi kami. Biar kami mengakui tubuh dan darah-Mu Yesus.
Karena tubuhmu adalah benar-benar makanan dan darahmu benar-benar minuman yang memberi kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan memberkati, menguduskan semua hamba-hamba-Mu, mereka melayani, boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita akan dilayani lewat perjamuan kudus. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Kau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku Saudara yang sudah menerima pelayanan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Masih ada yang belum mendapat pelayanan, sampai semua dapat pelayanan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan. Kalau masih ada yang belum, boleh lambaikan tangan. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari pegang roti di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus yang terpecah. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus, darah Kristus yang tertumpah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oh syakadabadabadaba. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Oh rabasyakadabadabadamanamu. Hinda nama-nama ya Ramatada Maso. Sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Gloria Rama-Rama ya Ramaso. Ya Ramana ya Namataka Rama-Rama-Ramaso. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk basuhan darah-Mu dalam hidup kami, yang menyucikan, menguduskan dan membenarkan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu, di dalam tubuh-Mu ada bilur-bilur Yesus, yang menyembuhkan kami Tuhan, yang sudah memulihkan kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan kami peroleh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bukan lagi orang-orang yang terkutuk, tapi kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tubuh kami sehat, dari kepala sampai ujung kaki sehat. Organ-organ tubuh kami sehat, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru pankreas kami sehat, lambung kami sehat, pencernaan kami sehat, tekanan darah kami normal. Tidak ada virus penyakit yang dapat tahan tinggal dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, berkat yang berlimpah-limpah. Oleh karena Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib menebus kami dari segala kutuk hukum Taurat, segala kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Engkau sudah menebusnya, menanggungnya di atas kayu salib, sehingga kami oleh iman percaya kami menerima janji-janji-Mu Tuhan. Janji-janji-Mu, berkat Abraham sampai kepada kami, berkat yang berlimpah-limpah yang Engkau bersumpah kepada Abraham, itu juga sampai kepada kami, sampai kepada keluarga kami, sampai kepada anak-anak cucu-cucu kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Korban persembahan dijalankan saja untuk kali, dan sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan. Dan kalau ada yang memberikan persembahan syukur bisa langsung masukkan juga di pundi-pundi warna ungu ya, warna ungu. Karena warna hijau itu untuk LED kita ya. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini umatmu akan bawa persembahan syukur. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Tuhan berikan, yang umatmu berikan. Tuhan memberkati mereka, janji firman-Mu ya dan amin. Bahwa umatmu akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita umatmu memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya sampaikan informasi sebagaimana yang disampaikan di WA Group ya, bahwa ibadah kita besok jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus di tahun baru, ibadah tahun baru jam 10 pagi, dan disertai juga dengan pengurapan minyak ya, 1 kali ibadah. Lalu kemudian pada tanggal 4 ya, tanggal 4 hari Minggu kita tetap masih 1 kali ibadah ya. Nanti tanggal 11 baru kita akan 2 kali ibadah, ibadah pagi dan ibadah malam seperti biasanya. Untuk ibadah-ibadah yang lain masih diliburkan, nanti dimulai lagi di minggu kedua bulan Januari. Itu saja untuk penyampaian ya. Jadi setelah ibadah ini kita bisa kembali ke rumah masing-masing, mengakhiri tahun ini ya pukul 00 di rumah masing-masing. Berdoa bersama-sama keluarga untuk saudara bisa menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru. Besok kita ada perjamuan kudus dan pengurapan minyak, tapi juga ada doa khusus buat permohonan kita di tahun yang baru ya. Saya sudah bersaksi bagaimana saya berdoa di awal tahun, Tuhan jawab. Memang bukan tahun itu, tapi 2 tahun kemudian Tuhan menjawab ya. Apapun yang kita doakan, percayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara berdoa, mintalah perkara-perkara yang besar ya. Mintalah perkara-perkara yang besar daripada Tuhan, jangan cuma yang kecil. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin ya. Belajar dari Yabes, dia minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hal-hal yang besar kepadanya, sekalipun dia seorang yang dilahirkan dalam kesakitan. Jadi mari kita bangkitkan iman kita. Di tahun 2026 nanti tema kita berbicara tentang revival, tentang kebangunan rohani, tentang lawatan Tuhan. Dan biarlah besok kita siapkan hati kita, mulai dari tanggal 1 Januari kita mengalami lawatan-lawatan Tuhan, amin. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Berlimpah-limpah, amin Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Oh, amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Engkau yang sudah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah di penghujung tahun 2025 ini, yang kami akan lalui tinggal beberapa jam lagi. Kami bersyukur kepadamu, kami ada di rumahmu, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan janjimu, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, bahkan segala penyakit, sakit penyakit dilalukan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Keluarga dan lepas keluarga Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala apa yang mereka rindukan Tuhan. Kami percaya di malam ini mereka boleh mencari Tuhan untuk mereka meminta sesuatu di tahun 2026 nanti. Dan kami percaya Engkau yang sudah terbukti menjawab doa-doa kami, maka setiap yang dinaikkan di hadapan hadirat-Mu pasti Tuhan akan menjawab dan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mulai dari presiden, wakil dan semua jajaran menteri, kabinet merah putih. Tuhan memberkati semua lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan memberkati TNI Polri. Tuhan memberkati gubernur, wakil dan semua jajaran provinsi, bahkan juga wali kota, wakil dan semua jajaran yang ada di kota Tuhan, bahkan juga buat bupati dan wakil dan semua jajaran yang ada di kabupaten, bahkan yang ada di kecamatan-kecamatan sampai desa dan kelurahan. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Berkati pembangunan yang sedang berlangsung, yang belum terselesaikan di tahun 2025 boleh terselesaikan di tahun 2026. Berkati pembangunan infrastruktur yang ada, sarana prasarana transportasi darat, laut, udara, sumber daya manusia, sumber daya alam. Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang kena musibah di Sumatera, Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati mereka. Ada umat-Mu di sana, biar perlindungan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar perayaan tahun baru akan dirayakan dengan penuh hikmat, untuk kami boleh merayakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Tuntun sertai kami memasuki tahun yang baru. Engkau yang sudah pegang tangan kami di tahun ini, Engkau juga yang akan menuntun kami sebagai gembala yang baik. Immanuel, Tuhan beserta kami di tahun 2026. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur mengakhiri ibadah ini, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat wajahmu dan tadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, diberkati ketika engkau pulang, diberkati hidup pribadimu, keluargamu, bahkan seluruh perjalananmu, usahamu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Semua berkat ini kita terima dengan syukur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok tahun depan, tahun yang baru 1 Januari 2026. Mau bunyi trompet kata.